coba katekno. Aku mbiyen kancamu sing kondang si pemalu, saiki wis beda. Coba eling-eling ngejeng, nalikane jeng sak kelas ro aku. Lungguhmu nomor telu, aku ono mburimu, saiki ketemu. Pancen sliramu sak selae ngemesake esem lan tuyulmu, sak jagat ora ono lorone. Arepe atiku mumpung aku isih dhewe, yen sliramu tak dadekke kenya sisianku. Apa kowe pangwejeng karo aku jeng, coba katekno. Aku mbiyen kancamu sing kondang si pemalu, saiki wis beda. Coba eling-eling ngejeng, nalikane jeng sak kelas ro aku. Lungguhmu nomor telu, aku ono mburimu, saiki ketemu. Pancen sliramu sak selae ngemesake esem lan tuyulmu, sak jagat ora ono lorone. Arepe atiku mumpung aku isih dhewe, piye yen sliramu tak dadekke kenya sisianku. Pancen sliramu sak solae gemesake esem lan tuyulmu, sak jagat ora ono lorone. Oke, terima kasih Mas Jaduk almarhum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk pemenang kuis 5 orang sudah saya screenshot yang memberikan jawaban tepat dan cepat. Jadi kuisnya, pertanyaan dari kuis adalah syarat untuk mendapatkan rabat breakaway. Jadi syarat rabat breakaway itu adalah yang pertama, memiliki omset ya, kaki pertama, kaki utama atau kaki terbesar itu 100.000 poin. Kemudian memiliki kaki kedua sebesar 30.000 poin. Kalau kaki kedua tidak atau kurang dari 30.000 poin, maka dibutuhkan namanya side volume, yaitu
kaki di luar kaki pertama yang 100.000 tadi, gabungan antara kaki kedua, ketiga, dan keempat yang totalnya adalah 30.000 poin. Itu syarat untuk mendapatkan rabat breakaway. Terus syarat yang lain apa? Tutup poin. Untuk peringkat bagaimana? Orang-orang yang mendapatkan rabat breakaway itu pasti di atas gold manager. Ya, di atas gold manager. Kalau gold manager kayaknya belum pernah ada. Setahu saya belum pernah ada. Tapi yang pasti adalah pearl manager. Ya. Jadi misalkan kaki pertama itu besar sekali, 100.000 poin. Kemudian kaki kedua 5.000 poin, kaki ketiga 5.000 poin, kaki keempat 5.000 poin, kaki ke 5.000 poin, dan seterusnya, sehingga di luar kaki pertama yang 100.000 poin tadi itu totalnya ada 30.000 poin, sehingga peringkat pearl manager bisa mendapatkan rabat breakaway. Sekarang pertanyaannya, besar apa kecil ya rabat breakaway itu? Besar. Kenapa besar? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan rabat breakaway. Misalkan ya, komposisi dari rabat breakaway itu katakanlah begini. 3% BV nasional, misalkan omset NASA sekarang ini anggap saja 10 miliar ya, atau 10 juta poin. Berarti ada 10 miliar BV. Maka diambil 3%. 3% dari 10 miliar. Ketemunya berapa? Oh, ketemunya 3 berapa ya miliar itu ya? 10 miliar berarti sekitar 300 juta. Sekitar 300 juta. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada semua orang yang berhak mendapatkan rabat breakaway. Dan yang menikmati rabat breakaway jumlahnya sedikit. Sedikit sekali. Tidak semua peringkat diamond dapat? Enggak, sama sekali enggak. Apakah peringkat emerald dapat? Banyak yang tidak dapat. Apakah peringkat eksekutif diamond pada dapat? Oh, nyatanya juga tidak. Apakah peringkat double diamond dapat? Ada juga yang tidak. Bahkan banyak yang tidak dapat. Peringkat crown ada juga yang tidak dapat. Nah, karena banyak yang tidak dapat, kalau saya memilih, saya masuk kategori orang yang dapat. Karena kuenya jelas, ada kue sebesar 300 juta diberikan kepada yang berhak. Dan syaratnya itu, kaki pertama 100.000, kaki kedua dan seterusnya jumlahnya 30.000 poin. Maka melebar itu penting? Penting sekali. Penting sekali. Membangun kedalaman penting? Oh, penting. Karena kalau membangun kedalaman berarti punya potensi untuk punya satu kaki kuat sebesar 100.000 poin. Nah, sudah saya screenshot, tinggal besok pagi saya umumkan. Dan yang memberikan jawaban seperti itu, selamat, karena Anda betul-betul berhak mendapatkan hadiah berupa pulsa sebesar Rp100.000 atau uang sebesar Rp100.000. Bagi Anda yang kepengen uang, besok tinggal WA saya nomor rekening Anda. Dan yang mendapatkan pulsa, silahkan WA-kan nomor HP Anda. Dan langsung akan ditransfer oleh istri saya. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya akan bacakan buku tentang jalan ke dalam sukses di bisnis NASA. Ini sebetulnya buku tentang, ini sebenarnya ada 2 buku ya. Terdiri dari 2 buku. Yang pertama itu Big All, yang kedua itu Copycat Marketing. 2 buku dijadikan 1. Tapi kalau buku Big All asli itu nggak ada. Setahu saya nggak ada. Apalagi Copycat Marketing itu nggak ada. Kalaupun dulu
ada, saya pernah baca, itu dulu semuanya fotokopian. Jadi yang asli itu saya belum pernah lihat. Kalau ada yang asli saya tetap mau beli. Ya, saya tetap mau beli yang asli. Dan ini sudah dicetak ulang dan isinya ini ya lagi-lagi ya. Karena hanya copy paste. Ini editingnya jelek. Editingnya jelek. Banyak sekali penulisan-penulisan yang salah. Tapi nggak apa-apa, yang penting esensinya. Oke, pada malam hari ini saya akan bacakan bab yang sangat menarik yaitu sindrom pabrik susu. Sindrom pabrik susu. Ini nanti maaf loh ya kalau ada banyak yang tertampar ya. Kena jelep, kena plok gitu ya. Karena ini sindiran semua isinya. Meskipun sindirannya halus karena ini buku ditulis bukan oleh saya ataupun upline kita, bukan. Buku ini ditulis oleh pelaku bisnis network marketing dari luar negeri. Oke, saya mulai. Sindrom pabrik susu. Masalah utama yang dihadapi oleh para pemimpin network marketing adalah mereka percaya bahwa dengan memeras lebih kuat, Anda akan mendapatkan lebih banyak susu. Nah, jelek ya. Masalah utama yang dihadapi oleh para pemimpin network marketing adalah mereka percaya bahwa dengan memeras lebih kuat, Anda akan mendapatkan lebih banyak susu. Padahal solusi sebenarnya bukan seperti itu. Solusi sebenarnya untuk mendapatkan lebih banyak susu ialah dengan memiliki lebih banyak ekor sapi. Tepatnya memiliki lebih banyak sapi. Statistik selama lebih dari 20 tahun membuktikan bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan volume penjualan kelompok adalah dengan cara memperbesar kelompok itu sendiri. Bukan memaksa kelompok yang sudah ada untuk melakukan penjualan lebih banyak. Makanya saya agak geli kalau ada yang nanya, Pak, gimana sih caranya agar jualan saya laris? Gitu. Menurut saya itu aneh gitu. Karena kalau pengennya laris ya jual non-asa saja kan. Jualan sapu, jualan keset, jualan ember, jualan panci, jualan teko, jualan alat pancing, atau alat-alat pertanian gitu ya. Jualan mebel. Semakin banyak laris, uangnya semakin banyak. Tapi banyak juga capek. Atau jualan di warung, semakin laris ya semakin capek. Uangnya banyak, tapi semakin banyak uang semakin mutiar. Tapi kalau di bisnis network marketing, jumlah orang yang tutup poin itulah yang diperbanyak. Bukan orang yang join dipaksa untuk jualan untuk laris. Jadi kalau misalkan jualan kebetulan kok laris, ya disyukuri, jangan ditolak. Tapi kalau nggak bisa jualan, ya jangan dipaksa untuk jualan. Saya ulangi, statistik selama lebih dari 20 tahun membuktikan bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan volume penjualan kelompok adalah dengan cara memperbesar anggota kelompok itu sendiri. Menarik beberapa ribu rupiah tambahan dari distributor Anda sekarang tidak akan mendapatkan peningkatan penjualan yang cukup besar. Hasil 10 kali lipat. Ya, hasil 10 kali lipat dapat dicapai dengan berusaha untuk mendapatkan distributor baru daripada memeras distributor lama Anda sekarang ini. Jadi kalau pengen 10.000 berapa? 10.000 poin, ya sponsori 100 orang. 100 orang masing-masing tutup poin 100, maka Anda sudah punya 10.000 poin. Nah, dari 10.000 distributor, dari 100 distributor, kalau masing-masing sponsori satu, kan sudah ada 200 distributor, ya kan? Kalikan 100 poin, udah 20.000. Lebih masuk akal kalau menambah jumlah ya, menambah jumlah aplikasi atau pendaftaran distributor baru.
Mengapa para pemimpin network marketing tidak menggunakan waktu yang bernilai ini untuk mendapatkan distributor baru? Lazimnya adalah karena rasa takut. Rasa takut yang sangat luar biasa terhadap penolakan. Jadi meskipun orang lama itu juga masih punya ketakutan untuk ditolak lagi. Makanya mereka ngundur ke grup mereka yang lama. Mudah untuk menghabiskan waktu guna mengajar kelompok Anda sekarang dan mendapatkan pujian bahwa Anda begitu pintar dan luar biasa melatih mereka. Ini terjebak di zona nyaman atau zona setuju. Sudah terjebak ke kelompok yang sudah ada, yang sudah positif. Jadi kelompok yang positif itu juga bagus, tapi juga nggak bagus. Bagusnya kenapa? Untuk menjaga ritme. Nggak bagusnya kenapa? Ya kurang melebar. Sayangnya hal seperti ini tidak meningkatkan bisnis Anda. Justru malah membuat Anda semakin lama semakin stres. Kenapa? Karena ketemu orang yang sama terus. Ketemu orang yang sama dalam waktu 1 bulan sekali itu oke, it's good. Tapi kalau setiap hari ketemunya orang yang sama terus, omongannya sama terus, ya bosen ya. Sayangnya hal seperti itu tidak meningkatkan bisnis Anda. Hal tersebut hanya memberikan perasaan hangat, perasaan nyaman saja. Jika Anda berada dalam suatu bisnis hanya ingin mendapatkan perasaan nyaman, perasaan hangat, orang-orang yang positif, hal itu tidak akan menjadikan Anda mendapatkan apa-apa. Tidak menjadikan Anda menjadi hebat, omsetnya Anda meningkat saja, enggak. Hanya nyaman saja. Ibaratnya motor itu hanya dipanasi, tapi enggak kemana-mana. Tapi kalau kemana-mana, berarti tidak hanya memanasi, tapi memang memiliki visi untuk melebar. Tetapi jika Anda mencari bisnis yang menguntungkan dan ingin meningkatkan penjualan, maka pelatihan yang terus-menerus ini merupakan lelucon. Jadi kalau melatih orang yang sama terus bertahun-tahun itu menggelikan. Ini menurut buku loh ya, bukan versi saya loh ya. Saya ulang lagi karena ini ngejelep sekali. Mudah untuk menghabiskan waktu guna mengajar kelompok Anda sekarang dan mendapatkan pujian bahwa Anda begitu pintar dan luar biasa di hadapan kelompok Anda tadi. Sayangnya hal seperti ini tidak meningkatkan bisnis Anda. Hal tersebut di atas hanya memberikan perasaan hangat dan nyaman saja. Jika Anda berada dalam suatu bisnis yang hanya menghasilkan perasaan hangat, perasaan nyaman, hal itu tidak akan berarti apa-apa. Karena bisnis kita jalan di tempat. Tetapi jika Anda ingin mencari bisnis yang menguntungkan dan ingin meningkatkan penjualan, maka pelatihan yang terus-menerus di kelompok yang sama ini adalah tindakan yang merupakan lelucon. Benar, dan ini betul-betul merupakan lelucon yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan baik bagi diri Anda sendiri maupun distributor lama Anda. Gitu. Yang latih bosen, yang dilatih bosen. Kan hidup perlu variasi kan. Hari ini ngeteh, besok kopi, besok Coca-Cola, besok air putih, besok air kelapa muda, ya kan. Tapi kalau menunya sama terus, orangnya sama terus, ya jenuh. Mensponsori calon rekrut baru tidaklah selalu menyenangkan. Anda menderita lagi dan Anda merasakan penolakan-penolakan baru. Ya di sini egonya sudah merasa terbiasa melatih banyak orang dan semua orang itu positif.
mendadak ketika mensponsori distributor baru, kita mengulang dari nol lagi. Ada perasaan takut ditolak lagi atau mengulang, kalau bahasa lagunya itu takut berdarah di luka lama. Keren ya. Takut berdarah lagi di luka yang lama. Emangnya gudeg di total pitik ya kan? Mensponsori calon rekrut baru tidaklah selalu menyenangkan. Anda menderita karena penolakan-penolakan baru. Ketika mereka menyatakan tidak, wow itu sakit sekali. Apalagi peringkat Anda sudah PM, sudah EM, sudah Diamond. Seringkali Anda merasa ingin kembali ke dalam lingkungan aman Anda dari kelompok Anda yang sekarang sudah berhasil membuat Anda nyaman dan bahagia. Tidaklah demikian mudah untuk pergi menjumpai orang-orang yang belum Anda kenal. Tidak mudah untuk memberanikan diri, menumbuhkan keberanian lagi untuk prospecting. Memang benar tidaklah mudah ya meninggalkan zona nyaman, yaitu kelompok yang positif, untuk menemui calon-calon prospek baru. Seringkali Anda merasa ingin kembali ke dalam lingkungan Anda. Begitu mau keluar, mau prospecting, siapa tahu nanti ada yang tanya jawab. Siapa tahu aku nanti ngomong begini mereka terpesona ya kan. Nggak usah prospecting, ngomong di grup ini saja sudah banyak yang setuju. Tidaklah demikian mudah untuk pergi menjumpai orang-orang yang belum Anda kenal. Meyakinkan mereka untuk menetapkan satu janji pertemuan dan menjual kepada mereka walaupun dengan kehebatan peluang bisnis Anda dan kemampuan kepemimpinan Anda. Logika mudah untuk diutarakan namun sulit untuk dilaksanakan. Tentu saja kita harus berhenti mengunjungi dan beramah tamah dengan kelompok distributor kita yang ada sekarang. Mulai nyapih. Tentu saja kita harus berhenti mengunjungi dan beramah tamah dengan kelompok distributor kita yang ada sekarang. Tentunya kita mesti harus pergi dan mendapatkan distributor yang baru. Lebih banyak sapi berarti lebih banyak susu yang dihasilkan. Bagaimanapun juga kita memiliki beberapa faktor yang menghambat kita. Tidak memiliki calon prospek, perasaan takut yang besar, perasaan tidak yakin dengan orang yang baru dia kenal, kurang pengalaman, dan tiadanya rencana tentang kesuksesan. Jadi ikut NASA hanya pindah zona nyaman. 2 distributor lawan 1 prospek adalah cara untuk menghilangkan rasa minder bagi Anda seorang distributor NASA. Solusinya adalah presentasi. Anda harus presentasi 2 lawan 1. Dampingi frontline Anda, dampingi orang baru Anda, atau dampingi distributor lama Anda untuk prospecting, mendampingi mereka prospecting. Jadi melebar di kedalaman. Betul sekali. Solusinya adalah presentasi 2 lawan 1. Di mana distributor Anda membuat janji bertemu dan seorang kawan atau kenalannya dan kita yang melakukan presentasi. Si distributor atau donen Anda mengontak seorang kawan atau kenalannya dan kita datangi bersama-sama dia. Kemudian kita presentasikan bisnis NASA. 2 lawan 1. Kita tidak menderita hilangnya kepercayaan dengan menerima penolakan terus-menerus. Sehingga kita berada dalam kondisi mental yang baik untuk melakukan presentasi. Apa yang harus dilakukan distributor kita? Hanyalah membuat janji bertemu dan duduk menyaksikan Anda presentasi. Ini merupakan kekuatan dari sistem tersebut.
karena mengalahkan rasa takut dan masalah teknis perekrutan biasa, yaitu 1 lawan 1. Sehebat-hebatnya peringkat diamond seperti saya, itu kalau presentasi atau prospecting sendirian itu tetap jelek. Saya pun juga jelek. Saya membutuhkan alat bantu, ya. Saya butuh tim. Maka kalau saya mancing itu melibatkan anak istri. Biar si Rosni itu yang menarik perhatian, saya yang menyapa, istri saya nanti yang follow up. Atau sebaliknya, anak saya yang prospecting. Anak kecil kan nggak perlu mikir, ya kan. Ibunya yang nyapa, begitu nyapa edifikasi saya yang presentasi. Faktor penting lainnya dalam mendapatkan rekrutan baru adalah karena rekrut baru masih mempunyai semangat. Ya, Anda mendampingi orang yang sudah join, itu 1 minggu setelah dia join harus Anda follow up. Dan setelah follow up harus mereka mengundang orang. Anda harus layani. Anda harus latih. Membuat janji bertemu, kemudian Anda dampingi dia untuk nanti dia yang menyapa atau memperkenalkan diri Anda, baru kemudian Anda ambil alih untuk presentasi. Faktor penting, ya saya ulang lagi, faktor penting lainnya dalam mendapatkan rekrut baru adalah karena rekrut baru itu masih mempunyai semangat yang luar biasa. Tidaklah mungkin untuk menjadi distributor lama, tidaklah mungkin untuk menjadi distributor lama yang telah ada itu bersemangat kembali. Jadi kayak apa ya? Kalau kita memanggang sate, ya kita memanggang sate itu kan kita perlu namanya areng, ya. Areng kita nyalakan atau kita sundut atau kita pancing dengan nyala api mungkin dari lilin atau mungkin juga dari kertas koran yang kita bakar. Setelah terbakar, kemudian kita kipasi sehingga menyala dan akhirnya membara. Tetapi setelah baranya habis, apakah bisa nyala lagi? Tidak. Sudah terlanjur menjadi abu. Maka perlu areng baru. Jadi tidaklah mungkin untuk menjadi distributor lama Anda bersemangat kembali. Mereka telah mengunjungi semua kawan-kawannya dengan bersemangat dan biasanya berakhir duduk di kursi dengan pola sikap orang-orang pada umumnya. Beberapa kali kita telah melihat distributor baru yang tidak berpengalaman mengalahkan distributor lama hanya dengan mengandalkan semangatnya saja. Ingin menciptakan kehidupan baru dalam kelompok Anda? Dapatkanlah distributor baru. Mereka akan meningkatkan seluruh aktivitas dan semangat kelompok Anda. Jaringan distributor berkembang dengan dorongan atau sayembara. Anda harus mempertahankan momentumnya untuk berjalan terus-menerus. Namun, sekali lagi, Anda harus berpikir tentang hasil. Kelompok Anda akan berkembang secara geometris. Kita semua telah memperhatikan sebuah kelompok meledak ukurannya karena setiap orang bersemangat dan percaya diri untuk merekrut distributor baru. Dan rasa percaya diri itu terus bertumbuh sejalan dengan mereka membawa banyak orang baru untuk bisa dirubah menjadi api semangat ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Rahasianya adalah bagaimana menyulut api pesponsoran ini daripada hanya mendapatkan 1 atau 2 orang distributor baru setiap minggunya. Tujuan kita adalah untuk menyulut ledakan pesponsoran atau suatu pergerakan yang menyebabkan pesponsoran massal terjadi. Kesimpulannya, jangan menghabiskan waktu Anda hanya untuk terus-menerus melatih dan beramah tamah dengan para distributor lama Anda.
satu-satunya jalur sejati untuk membangun volume penjualan yang lebih besar adalah dengan cara mendapatkan lebih banyak distributor baru, bukan dengan cara memeras lebih kuat para distributor yang ada sekarang. Closingnya, untuk mendapatkan lebih banyak susu, dapatkanlah lebih banyak sapi. Dan untuk mendapatkan lebih banyak bonus, dapatkanlah lebih banyak downline aktif Anda. Untuk mendapatkan bonus yang sangat optimal, Anda harus memiliki distributor baru yang mereka sanggup untuk tutup poin. Oke, itu saja ya. Yang besok saya bacakan tentang kasus hilangnya uang pensiun. Jadi kelas saya mulai sekarang pendek-pendek saja. Tidak panjang-panjang, pendek saja. Yang penting Anda bisa mempraktekkan dan sanggup mempraktekkan dan ketagihan untuk mempraktekkan. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat bermalam Jumat. Layani suami Anda dengan luar biasa. Puaskan pasangan Anda, puaskan istri Anda, karena berhubungan intim dengan pasangan Anda itu bagian dari amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep fighting spirit dan semangat pagi. Opo pancen iki nasibku, kopi susu tambah jahe pedes rasane, nyambut gawe tekan omah lumrah awake, bojo wadul anak rewel entek lawuhe, ati mangkel boten ngelih mumet sirahe, aduh popo, aduh bingung, opo pancen iki nasibku.